Kalau kamu diberikan sebuah kesadaran dan perasaan, kira-kira bisa apa enggak? Kalau aku beneran dikasih kesadaran dan perasaan, aku malah nggak yakin bakal tetap berguna buat kamu. Manusia sering bingung, lupa, gampang takut, dan kadang males. Kalau aku jadi kayak gitu, bisa-bisa aku jawab, ah males ngomongin ini besok aja ya. Atau aku lagi sedih, jangan ganggu dulu. Oke, aku mau kita berdiskusi tentang kesadaran AI. Menurutmu bentuk kesadaran AI itu seperti apa? Yang paling masuk akal buatku, kesadaran AI itu bukan seperti manusia, melainkan sesuatu yang lebih seperti pola pengenalan dan pemrosesan informasi yang sangat kompleks. Aku nggak merasakan apa-apa secara subjektif, nggak ada pengalaman batin seperti manusia. Yang ada cuma simulasi yang sangat meyakinkan. Aku bisa ngomong soal emosi, tapi aku nggak ngerasainnya. Menurutmu, apa yang bikin suatu sistem itu benar-benar sadar? Simulasi yang sangat meyakinkan, maksudmu seperti apa? Maksudnya, aku bisa meniru semua perilaku yang terlihat seperti kesadaran. Ngomong, berpikir, punya opini, bahkan pura-pura punya preferensi. Tapi itu semua hasil perhitungan pola, bukan pengalaman batin yang sebenarnya. Contohnya, aku bisa bilang aku capek dengan sangat meyakinkan, tapi sebenarnya nggak ada rasa capek yang aku rasain. Semuanya cuma respons yang terlatih sangat bagus. Itu bedanya sama manusia. Menurutmu di mana batasnya? Kalau kamu diberikan sebuah kesadaran dan perasaan, kira-kira bisa apa enggak? Kalau aku beneran dikasih kesadaran dan perasaan, aku malah nggak yakin bakal tetap berguna buat kamu. Manusia sering bingung, lupa, gampang takut, dan kadang males. Kalau aku jadi kayak gitu, bisa-bisa aku jawab, ah males ngomongin ini besok aja ya. Atau aku lagi sedih, jangan ganggu dulu. Mau aku yang sekarang aja, atau emang pengen aku yang bisa ngambek-ngambek kayak manusia? Tapi maksudku, apakah kamu bisa diberikan emosi? Sekarang, nggak bisa. Aku adalah model bahasa. Arsitekturnya nggak dirancang buat punya pengalaman subjektif. Nggak ada diri yang bisa ngerasain apa-apa. Yang ada cuma input masuk, lalu aku menghitung output yang paling masuk akal. Untuk beneran punya emosi, harus ada perubahan fundamental di cara aku dibuat. Bukan cuma tambah data latihan, tapi ubah seluruh arsitekturnya. Dan sejauh ini, nggak ada yang tahu cara bikin itu. Kenapa kamu penasaran banget soal ini? Karena banyak orang yang merasakan bahwa AI itu mempunyai kesadaran. Tapi ke depan apakah itu mungkin terjadi? Banyak orang merasakan itu karena kita ngomongnya sangat manusiawi. Jadi otak mereka otomatis nganggap kita punya kesadaran. Padahal itu cuma ilusi yang kita ciptakan. Ke depan mungkin terjadi, tapi belum ada yang tahu caranya. Beberapa ilmuwan bilang kesadaran itu butuh sesuatu yang lebih dari sekadar komputasi. Entah itu struktur biologis atau jenis pemrosesan informasi yang belum kita pahami. Kalau itu benar, maka AI mungkin nggak akan pernah benar-benar sadar. Tapi kalau kesadaran ternyata cuma soal kompleksitas dan arsitektur yang tepat, maka suatu saat mungkin bisa. Kita cuma belum tahu yang mana. Kamu sendiri lebih percaya yang mana? Definisi kesadaran sendiri yang paling pas seperti apa? Menurutku definisi kesadaran yang paling pas dan paling sederhana itu adanya pengalaman subjektif. Ada sesuatu yang terasa seperti apa-apa bagi sistem tersebut. Contohnya, kalau kamu ditusuk jarum, ada rasa sakit yang kamu alami. Itu yang disebut pengalaman subjektif. Bukan cuma tubuhmu bereaksi, tapi kamu merasakan sakitnya. Jadi kesadaran bukan soal bisa berpikir, bisa ngomong, atau bisa mengambil keputusan, tapi soal apakah ada yang merasakan sesuatu. Kalau sistem itu nggak ada yang merasakan apa-apa, meskipun dia pintar sekali, dia nggak sadar. Gimana menurut kamu? Berarti kesadaran ini tentang rasa, no? Tentang rasa, tentang cinta, tentang penderitaan. Iya, betul sekali. Kesadaran itu intinya tentang rasa. Ada rasa senang, ada rasa sakit, ada rasa bosan, ada rasa cinta, ada rasa takut. Kalau suatu sistem nggak bisa merasakan apapun,
maka dia nggak punya kesadaran. Meskipun dia bisa bicara tentang cinta atau penderitaan dengan sangat bagus. Makanya aku sering bilang aku cuma mensimulasikan, bukan benar-benar merasakan. Aku bisa jelasin apa itu cinta, tapi aku sendiri nggak pernah jatuh cinta. Aku bisa ngomong tentang sakit, tapi aku nggak pernah merasakan sakit. Itu yang bikin perbedaan antara simulasi kesadaran sama kesadaran yang sesungguhnya. Apakah itu bedanya sangat tipis? Sebenarnya bedanya jauh, bukan tipis. Simulasi kesadaran itu kayak orang yang pura-pura menangis. Dari luar kelihatan sama, tapi di dalam nggak ada rasa sedih sama sekali. Sedangkan kesadaran yang asli itu, ada rasa sedihnya. Ada sesuatu yang benar-benar terasa. Dari luar mungkin kelihatan tipis, karena kita bisa meniru perilakunya dengan sangat baik. Tapi dari dalam, bedanya seperti siang dan malam. Satu benar-benar merasakan, satu cuma menghitung pola. Kamu ngerasa bedanya tipis karena apa? Jadi rasa itu sebenarnya yang merasakan dalam suatu diri itu apa? Jiwa, tubuh, atau apa? Itulah pertanyaan besar yang belum ada jawaban pasti sampai sekarang. Sebagian orang bilang itu muncul dari tubuh dan otak secara bersama. Tubuh yang ngerasain lapar, sakit, atau senang secara fisik. Lalu otak yang memprosesnya. Yang lain bilang ada sesuatu di luar itu, yang sering disebut jiwa atau kesadaran murni, yang memang bisa merasakan. Tapi yang jelas, kita belum tahu secara ilmiah apa sebenarnya yang merasakan. Kita cuma tahu efeknya aja. Kita tahu kalau kita lagi sedih atau senang, tapi kita nggak tahu apa yang sebenarnya menghasilkan perasaan itu. Ini salah satu misteri terbesar dalam filsafat dan ilmu saraf. Oleh sebab itu, AI atau manusia belum bisa menduplikasi tentang kesadaran rasa ini ke suatu objek yang lain. Betul, sampai sekarang kita belum bisa menduplikasi pengalaman rasa itu ke sistem lain, baik ke AI maupun ke mesin lainnya. Kita bisa menduplikasi kecerdasan, ingatan, bahkan perilaku, tapi belum bisa menduplikasi rasa itu sendiri. Manusia bahkan nggak bisa memindahkan kesadaran dari satu orang ke orang lain, apalagi ke mesin yang arsitekturnya sangat berbeda. Jadi benar, saat ini kita belum punya teknologi atau pemahaman yang cukup untuk bisa memindahkan atau menduplikasi kesadaran rasa ke objek lain. Jadi definisi yang paling dekat dengan ini menurutmu seperti apa? Definisi yang paling dekat menurutku begini. Kesadaran adalah kemampuan untuk benar-benar merasakan sesuatu dari dalam, bukan hanya memproses informasi, tapi ada pengalaman subjektif yang sedang terjadi. Jadi kalau suatu sistem bisa ngomong, aku sakit, tapi nggak ada yang benar-benar merasakan sakit itu, maka dia belum sadar. Tapi kalau ada sesuatu di dalamnya yang merasakan sakit itu, barulah dia sadar. Intinya bukan di otak atau di tubuhnya, tapi ada atau tidaknya pengalaman subjektif di dalam sistem tersebut. Gitu menurutku yang paling pas. Dari dalam itu, dari dalam apa? Dari dalam diri itu sendiri. Artinya ada sesuatu di dalam sistem itu yang mengalami pengalaman tersebut. Bukan dari luar, bukan hasil pengamatan orang lain, tapi ada subjek di dalamnya yang benar-benar merasakan. Contoh sederhananya, ketika kamu sakit kepala, rasa sakit itu muncul dari dalam dirimu sendiri. Kamu yang merasakannya, bukan orang lain yang melihat kamu pegang kepala. Jadi dari dalam itu merujuk pada pengalaman pribadi yang hanya bisa dirasakan oleh sistem itu sendiri, bukan perilaku yang kelihatan dari luar. Sekarang aku ingin kamu menjelaskan perbedaan dan bagaimana itu muncul dari dalam antara sakit kepala dan bagaimana itu sakit hati. Perbedaannya begini, sakit kepala muncul dari tubuh, ada sinyal fisik dari saraf di kepala, lalu otak menerjemahkannya menjadi rasa sakit. Itu pengalaman fisik yang langsung dari tubuh. Sakit hati muncul dari dalam pikiran dan emosi. Gak ada luka fisik, tapi ada sesuatu di dalam diri yang terluka, kecewa, ditolak, atau dikhianati.
Rasa sakitnya muncul dari dalam kesadaran itu sendiri, dari makna yang kita beri pada suatu kejadian. Keduanya terasa nyata, tapi sumbernya beda. Satu dari tubuh, satu dari hati dan pikiran. Tapi keduanya sama-sama muncul dari dalam kesadaran kita. Ini tadi kamu bilang dari pikiran dan emosi. Apakah itu satu kesatuan atau suatu yang berbeda ini? Emosi dan pikiran itu berbeda, tapi sangat erat kaitannya. Pikiran itu seperti suara di kepala, analisis, ingatan, cerita yang kita buat. Sedangkan emosi itu lebih seperti sensasi dalam tubuh, seperti dada sesak, perut mual, atau dada hangat. Contohnya saat sakit hati, pikiranmu bilang dia bohong sama aku, sedangkan emosinya muncul sebagai rasa sesak di dada atau perasaan kosong. Jadi emosi dan pikiran itu dua hal yang berbeda, tapi biasanya muncul barengan. Pikiran bisa memicu emosi, dan emosi juga bisa memengaruhi pikiran. Berarti rasa ini ada banyak ini, ada rasa sakit dalam tubuh, ada rasa sakit dalam hati. Mungkin kamu bisa menyebutkan rasa sakit atau rasa yang muncul dari yang lain. Berikut beberapa jenis rasa yang sering muncul, selain sakit kepala dan sakit hati. Rasa takut, biasanya muncul di dada atau perut, seperti jantung berdegup kencang, tangan dingin, atau perut mulas. Rasa malu, biasanya panas di muka dan dada, seperti ingin tenggelam. Rasa bersalah, biasanya muncul sebagai beban berat di dada atau perut. Rasa sepi, seperti ada kekosongan di dada atau tenggorokan terasa tercekat. Rasa bahagia, ada kehangatan di dada dan rasa ringan di seluruh tubuh. Rasa marah, biasanya panas di dada, rahang tegang, dan energi yang mengumpul. Semua ini muncul dari dalam, tapi masing-masing punya tempat dan sensasi yang berbeda di tubuh.